Aku masih ingat jelas bagaimana semuanya bermula dari sebuah pesan sederhana di ponselku. Pesan yang awalnya terlihat biasa saja, tapi perlahan mengubah hidupku dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Mas, kamu lagi sibuk nggak? Aku butuh teman liburan. Pesan itu datang dari dia, istri sahabatku sendiri. Aku sempat menatap layar ponsel cukup lama, bukan karena aku tidak mengerti maksudnya, tapi karena aku terlalu mengerti apa arti di balik ajakan itu. Suaminya, sahabatku, sedang dinas luar kota selama beberapa hari, dan entah kenapa, dia justru menghubungiku. Awalnya kupikir itu hanya candaan, tapi ketika pesan berikutnya datang, nadanya berubah, lebih serius, lebih dalam. Aku lagi butuh ditemenin, cuma sebentar aja. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang sulit dijelaskan. Bukan sekedar ajakan biasa. Ada kesepian, ada luka, dan entah kenapa, aku merasa terpanggil. Saat itu aku belum tahu bahwa keputusan sederhana untuk membalas pesan itu akan menyeretku ke dalam situasi yang menguji batas moral, persahabatan, dan diriku sendiri. Dan sejak hari itu, semuanya tidak pernah sama lagi. Pesan itu masuk tepat saat aku sedang duduk sendiri di kamar, ditemani suara hujan yang mengetuk pelan jendela. Awalnya aku tak terlalu peduli, sampai aku membaca nama pengirimnya. Ayu, istri sahabatku sendiri. Mas, kamu lagi sibuk nggak? Aku butuh teman liburan. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Bukan karena aku tidak mengerti maksudnya, tapi justru karena aku terlalu mengerti arti di balik kalimat sederhana itu. Suaminya, Iqbal, sahabatku sejak lama, sedang dinas luar kota selama beberapa hari. Dan entah kenapa, dia justru menghubungiku. Jujur saja, itu bukan pertama kalinya Ayu mengirim pesan. Tapi biasanya hanya sekadar basa-basi, menanyakan kabar, atau sekadar membahas hal-hal ringan, tidak pernah sejauh ini. Aku menarik napas panjang sebelum akhirnya membalas. Lagi santai, kenapa? Balasan darinya datang cepat, seolah dia memang sedang menunggu. Aku lagi butuh suasana baru, capek di rumah terus. Temenin aku ke villa ya, cuma sebentar kok. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan sekadar ajakan biasa, ada nada yang sulit dijelaskan. Seperti ada kesepian yang disembunyikan di balik kata-katanya. Dan anehnya, aku tidak langsung menolak. Namaku Yohanes. Hidupku sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kebanyakan orang. Aku bekerja di sebuah perusahaan swasta, menjalani rutinitas yang itu-itu saja, dan mencoba menikmati hidup dengan cara sederhana. Salah satu hal yang paling berharga dalam hidupku adalah persahabatan, terutama dengan Iqbal. Kami sudah berteman sejak kuliah. Banyak hal yang sudah kami lewati bersama, dari masa sulit sampai masa-masa paling membahagiakan. Iqbal bukan hanya sahabat, tapi sudah seperti saudara sendiri bagiku. Itulah kenapa, ketika dia menikah dengan Ayu beberapa tahun lalu, aku ikut merasa bahagia. Ayu adalah sosok yang hangat, cara bicaranya lembut, sikapnya sopan, dan dia selalu bisa membuat suasana menjadi nyaman. Sebagai istri sahabatku, dia adalah tipe perempuan yang sulit untuk tidak dihormati. Selama ini, aku selalu menjaga jarak. Bukan karena aku tidak suka berinteraksi dengannya, tapi justru karena aku sangat menghargai batas. Aku tahu posisiku, aku tahu siapa dia. Dan semua berjalan baik-baik saja, sampai pesan itu datang. Malam itu hujan semakin deras. Aku masih memegang ponsel, membaca ulang pesan dari Ayu seolah berharap menemukan alasan untuk menolak. Tapi yang kutemukan justru sebaliknya. Ada rasa penasaran, ada dorongan aneh yang sulit dijelaskan. Mungkin karena aku melihatnya sebagai seseorang yang sedang butuh ditemani. Atau mungkin karena aku sendiri merasa jenuh dengan rutinitas hidupku. Aku tidak tahu pasti. Yang jelas, aku akhirnya membalas. Kemana villanya? Begitu pesan itu terkirim, aku langsung menyesal. Seolah aku baru saja membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Balasan Ayu datang dengan cepat. Di daerah pegunungan, tempatnya sepi tapi bagus. Kamu pasti suka. Sepi. Kata itu justru membuat pikiranku semakin tidak tenang. Aku berdiri, berjalan mondar-mandir di kamar, mencoba menenangkan diri. Ada bagian dari diriku yang berteriak untuk berhenti, mengingatkan bahwa ini bukan ide yang baik. Tapi ada juga bagian lain, yang justru ingin melangkah lebih jauh. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, aku membuat keputusan. Ya sudah, kapan berangkat? Dan sejak saat itu, tanpa aku sadari, aku sudah melangkah terlalu jauh.
Aku belum tahu apa yang menungguku di sana. Aku belum tahu bagaimana semuanya akan berubah. Yang aku tahu, keputusan itu sederhana. Tapi dampaknya tidak akan pernah sederhana. Dan malam itu, di tengah suara hujan yang tak kunjung reda, aku hanya bisa berharap, semoga aku tidak menyesalinya. Keesokan paginya, harapan itu mulai terasa goyah. Aku berdiri di depan rumah saat mobil Ayu perlahan berhenti tepat di depanku. Kaca jendela mobilnya terbuka sedikit, memperlihatkan wajahnya yang tersenyum tipis. "Udah siap?" tanyanya singkat. Aku mengangguk, meski di dalam hati masih ada keraguan yang belum sepenuhnya hilang. Perjalanan dimulai tanpa banyak percakapan. Jalanan masih basah oleh sisa hujan semalang, sementara kabut tipis mulai turun di sepanjang jalur menuju pegunungan. Aku sesekali melirik Ayu yang fokus menyetir. Dia terlihat berbeda, lebih diam dari biasanya. Tidak banyak bicara, tapi sorot matanya seolah menyimpan sesuatu yang belum sempat ia ungkapkan. "Kamu nggak cerita sama Iqbal?" tanya aku akhirnya, mencoba memecah keheningan. Ayu tersenyum kecil, tapi bukan senyum yang benar-benar bahagia. Dia lagi sibuk banget. Lagi pula, ini cuma liburan sebentar kan? Jawabannya sederhana. Tapi justru itu yang membuat dadaku terasa sedikit sesak. Aku tidak melanjutkan pertanyaan. Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuatku memilih diam. Seolah kalau aku terus bertanya, aku akan menemukan jawaban yang tidak ingin ku dengar. Perjalanan semakin menanjak. Pepohonan tinggi mulai mengelilingi jalan, dan sinyal ponsel perlahan menghilang. Dunia luar terasa semakin jauh. Seakan-akan kami benar-benar sedang menuju tempat yang terpisah dari segalanya. Dan mungkin, memang itu yang sedang terjadi. Sekitar 2 jam kemudian, mobil akhirnya berhenti di depan sebuah villa besar yang berdiri sendiri di tengah hamparan hijau. Tempat itu sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada orang lain. Hanya suara angin yang berdesir pelan. "Akhirnya sampai," kata Ayu sambil mematikan mesin mobil. Aku turun perlahan, menatap sekitar dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Indah, memang, tapi juga sepi dengan cara yang membuatku tidak nyaman. Kami masuk ke dalam villa. Interiornya mewah, tapi tetap terasa hangat. Seolah tempat itu memang dirancang untuk membuat siapapun betah berlama-lama. Ayu langsung berjalan ke dalam, meletakkan tasnya, lalu menoleh ke arahku. "Kamu bisa pakai kamar yang di sebelah kanan," katanya. Aku mengangguk, mencoba bersikap biasa. Semua masih terasa normal. Setidaknya, sampai sore menjelang. Setelah beristirahat sebentar, kami duduk di teras belakang villa. Pemandangan pegunungan terbentang luas di depan mata, dengan langit yang mulai berubah jingga. Cantik. Terlalu cantik. Untuk suasana yang mulai terasa aneh. "Kamu tahu nggak, Yohanes?" Suara Ayu tiba-tiba terdengar pelan. Aku menoleh. Dia tidak menatapku. Pandangannya lurus ke depan. Aku capek pura-pura kuat. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku tidak langsung menjawab. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang terasa berat. Lebih berat dari yang pernah ku dengar sebelumnya. "Maksudnya?" tanyaku hati-hati. Ayu tersenyum tipis, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Iqbal itu baik, tapi dia jarang ada. Bahkan saat dia ada pun, rasanya kayak aku sendirian. Aku menelan ludah. Ini mulai masuk ke wilayah yang seharusnya tidak kumasuki. Kamu pasti ngerti kan? Rasanya ditemenin tapi tetap kesepian? Kali ini dia menoleh. Dan untuk pertama kalinya, sejak perjalanan tadi, dia menatapku dengan cara yang berbeda. Lebih dalam. Lebih lama. Dan entah kenapa, membuatku tidak nyaman. Aku mengalihkan pandangan, pura-pura fokus ke pemandangan di depan. "Ayu, mungkin kamu cuma lagi capek," jawabku, mencoba menjaga jarak. Tapi dia justru tertawa kecil. Tiap orang selalu bilang gitu. Ada jeda.
Lalu pelan-pelan, dia mendekat sedikit. Makanya aku ngajak kamu ke sini. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Aku menoleh, menatapnya. Ayu. Tapi kata-kataku terhenti. Karena saat itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar menyadari sesuatu. Ini bukan sekadar liburan. Ini bukan sekadar pelarian. Dan aku mungkin sudah masuk terlalu jauh. Angin sore berhembus lebih dingin dari sebelumnya. Dan tanpa aku sadari, bahaya itu sudah dimulai sejak langkah pertamaku masuk ke villa ini. Malam turun lebih cepat di pegunungan. Kabut mulai menutup pemandangan, menyisakan hanya cahaya lampu villa yang hangat dari dalam. Tapi anehnya, kehangatan itu tidak benar-benar sampai ke dalam hatiku. Aku berdiri di depan jendela kamar, mencoba menenangkan pikiran yang sejak sore tadi terus berisik. Kata-kata Ayu terngiang-ngiang tanpa henti. Aku capek, pura-pura kuat. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti pintu yang membuka sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Aku mengusap wajahku pelan. Ini salah, aku tahu itu. Sebagai sahabat Iqbal, aku seharusnya tidak berada di sini, tidak dalam situasi seperti ini, tidak mendemarkan hal-hal yang seharusnya menjadi urusan rumah tangga mereka. Tapi langkahku sudah terlanjur jauh. Tok, tok. Suara ketukan pelan di pintu membuatku tersentak. Yohanes, kamu belum tidur? Suara Ayu terdengar dari luar. Aku terdiam sejenak, menimbang apakah harus menjawab atau pura-pura tidak mendengar. Tapi pada akhirnya, iya, belum, jawabku. Pintu terbuka perlahan. Ayu masuk dengan langkah pelan. Dia sudah berganti pakaian yang lebih santai, rambutnya tergerai, wajahnya terlihat lebih lelah, tapi justru disitulah ada sesuatu yang membuat suasana semakin sulit dijelaskan. Dia tidak langsung bicara, hanya berdiri beberapa langkah dariku. Boleh ngobrol bentar? Tanyanya. Aku mengangguk pelan, meski dalam hati aku tahu, ini bukan ide yang baik. Kami duduk berseberangan di tepi tempat tidur. Jarak kami tidak terlalu dekat, tapi juga tidak cukup jauh untuk membuatku merasa aman. Maaf ya kalau tadi aku bikin kamu gak nyaman, katanya tiba-tiba. Aku menggeleng cepat. Enggak kok. Tapi aku tahu, jawabanku tidak sepenuhnya jujur. Ayu tersenyum kecil, lalu menunduk. Aku cuma gak punya siapa-siapa buat cerita. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang seharusnya. Aku menarik napas panjang. Kamu punya Iqbal. Dia langsung tertawa pelan. Bukan tawa bahagia. Lebih seperti tawa yang dipaksakan. Iya, secara status. Aku terdiam. Dia sibuk, Yohanes. Selalu sibuk. Aku ngerti, kerja itu penting. Tapi, apa salah kalau aku juga pengen diperhatiin? Aku bisa melihat matanya mulai berkaca-kaca. Dan disitulah aku mulai goyah. Sebagai manusia, aku tidak mungkin tidak peduli. Tapi sebagai sahabat, aku tahu aku harus berhenti di sini. Ayu, mungkin kamu harus ngomong langsung sama dia. Kataku pelan. Dia menggeleng. Udah, berkali-kali. Jeda sejenak. Lalu dia menatapku lagi. Lebih dalam dari sebelumnya. Makanya, aku ngajak kamu ke sini. Jantungku kembali berdetak tak beraturan. Ada sesuatu dalam cara dia mengatakannya yang membuatku tidak bisa lagi berpura-pura tidak mengerti. Ayu, suaraku melemah. Aku ingin menghentikan ini. Tapi kata-kata itu seperti tertahan di tenggorokanku. Dia perlahan mendekat sedikit. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa batas itu mulai kabur. Kamu orang yang paling aku percaya setelah dia, katanya lirih. Kalimat itu seharusnya menjadi pengingat. Pengingat untuk menjaga jarak, pengingat untuk mundur. Tapi entah kenapa, justru membuat segalanya terasa lebih rumit. Aku berdiri tiba-tiba. Ayu, kita harus hati-hati. Dia ikut berdiri. Tatapannya tidak berubah. Aku cuma pengen ditemenin,
Itu aja. Sunyi. Hanya suara angin di luar yang terdengar samar. Aku tahu, ini adalah titik di mana aku harus menentukan sikap. Tetap di sini, dan semakin tenggelam. Atau mundur, sebelum semuanya benar-benar terlambat. Tapi yang membuatku takut, aku tidak yakin aku cukup kuat untuk memilih yang benar. Dan di tengah keheningan malam itu, aku mulai sadar satu hal. Ujian ini bukan lagi tentang Ayu, tapi tentang diriku sendiri. Aku berdiri terpaku di tengah kamar, sementara Ayu masih berada di hadapanku. Jarak kami hanya beberapa langkah, tapi rasanya seperti dipisahkan oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar ruang. Hening. Terlalu hening. Sampai akhirnya Ayu melangkah lebih dekat. Satu langkah, lalu satu langkah lagi. Degup jantungku semakin tidak beraturan. Aku nggak minta apa-apa yang aneh, Yohanes. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Aku cuma nggak mau ngerasa sendirian malam ini. Kalimat itu seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, terdengar sederhana. Di sisi lain, menyimpan arti yang terlalu dalam. Aku menelan ludah, mencoba menguatkan diri. Ayu, ini bukan tempatnya, kataku pelan, meski suaraku sendiri terdengar ragu. Dia tersenyum tipis. Tempatnya atau waktunya? Aku terdiam. Pertanyaan itu tepat mengenai titik terlemahku. Karena kalau aku jujur, mungkin bukan tempat atau waktunya yang salah, tapi situasinya. Dan aku tahu, kalau aku tidak segera mundur, semuanya akan berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Ayu kini berdiri tepat di depanku. Aku bisa melihat jelas matanya. Ada kesedihan di sana. Ada kekelelahan. Dan ada sesuatu yang membuatku semakin sulit untuk berpaling. Yohanes, panggilnya pelan. Tangannya perlahan terangkat, seolah ingin menyentuhku. Refleks, aku mundur satu langkah. Dan itulah momen ketika semuanya terasa berhenti. Dia terdiam. Tangannya menggantung di udara beberapa detik sebelum akhirnya turun perlahan. Raut wajahnya berubah. Bukan marah, tapi kecewa. Dan justru itu yang membuat dadaku terasa lebih sakit. Aku kira, kamu bakal ngerti, katanya pelan. Aku mengusap wajahku kasar. Aku ngerti, Yu. Justru karena itu aku gak bisa. Jawabku dengan suara yang hampir pecah. Hening lagi. Tapi kali ini, hening yang terasa lebih berat. Aku sahabat Iqbal, lanjutku. Dan kamu orang yang harusnya aku jaga. Bukan aku jaduin tempat pelarian kayak gini. Ayu tertawa kecil. Tawa yang pahit. Jadi aku salah. Bukan, aku menggeleng cepat. Kita yang salah. Kalau kita lanjut. Kalimat itu akhirnya keluar. Kalimat yang sejak tadi tertahan. Dan begitu terucap, rasanya seperti ada sesuatu yang runtuh di antara kami. Ayu menunduk. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu, aku melihat bahunya sedikit bergetar. Dia menangis. Pelan, tanpa suara. Dan entah kenapa, itu justru jauh lebih menyakitkan daripada amarah. Aku ingin mendekat, ingin menenangkan, tapi aku tahu, itu justru bisa membuat semuanya semakin rumit. Jadi aku hanya berdiri di tempat. Menahan diri, menahan perasaan, menahan semuanya. Beberapa saat kemudian, Ayu mengusap air matanya sendiri. Dia mengangkat wajahnya, mencoba tersenyum, meski jelas tidak berhasil sepenuhnya.
Maaf ya, katanya pelan. Aku kebawa perasaan. Aku menggeleng. Bukan kamu aja. Kami saling diam lagi. Tapi kali ini, ada jarak yang jelas di antara kami. Batas yang akhirnya kembali terlihat. Dan disitulah aku tahu. Ini adalah pilihan paling sulit yang harus kuambil. Bukan karena aku tidak bisa, tapi karena aku harus menolak sesuatu yang, dalam keadaan lain, mungkin tidak akan kutolak. Malam itu terasa panjang. Terlalu panjang. Dan saat Ayu akhirnya keluar dari kamarku tanpa banyak kata, aku hanya bisa terduduk lemas di tepi tempat tidur. Menatap lantai kosong. Dengan satu kesadaran yang terus menghantui pikiranku. Aku baru saja menyelamatkan sesuatu yang berharga, tapi di saat yang sama, aku juga kehilangan sesuatu yang tidak pernah benar-benar kumiliki. Malam itu hampir tidak ada tidur. Aku hanya terbaring menatap langit-langit kamar, mendengarkan suara angin yang sesekali menghantam jendela villa. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan wajah Ayu kembali muncul. Tatapan kecewanya, suaranya yang lirih, dan air mata yang berusaha ia sembunyikan. Perasaan bersalah itu nyata, tapi anehnya ada juga rasa lega. Pagi datang terlalu cepat. Cahaya matahari masuk melalui celah tirai, memaksa aku bangun meski tubuh terasa lelah. Aku keluar kamar dengan langkah pelan, berharap suasana tidak terlalu canggung. Namun begitu sampai di ruang tengah, Ayu sudah lebih dulu di sana. Dia duduk di kursi dekat jendela, memandang ke arah pegunungan yang mulai terlihat jelas tanpa kabut. Tangannya memegang secangkir teh, tapi tidak diminum. Seolah dia hanya butuh sesuatu untuk digenggam. Aku berhenti sejenak, menarik napas, lalu berjalan mendekat. Pagi, sapaku hati-hati. Ayu menoleh, dan untuk pertama kalinya sejak tadi malam, dia tersenyum. Bukan senyum yang dipaksakan, tapi juga bukan senyum yang sepenuhnya bahagia. Pagi, Yohanes. Suasana terasa, berbeda, lebih tenang, tapi juga lebih jauh. Aku duduk di kursi seberangnya. Jarak kami tidak dekat, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa kami sama-sama menjaga batas. Maaf ya, soal tadi malam, katanya lebih dulu. Aku menggeleng. Kita sama-sama lagi nggak baik-baik aja. Dia mengangguk pelan. Beberapa detik kami hanya diam, menikmati suasana pagi yang seharusnya indah, tapi terasa sedikit pahit. Aku sempat mikir semalam, lanjutnya pelan. Mungkin selama ini aku terlalu maksa, pengen dimengerti, tapi nggak pernah benar-benar ngomong jujur ke orang yang seharusnya. Aku tahu dia bicara tentang Iqbal, dan untuk pertama kalinya, aku merasa dia mulai kembali ke arah yang benar. Kamu masih punya kesempatan buat benerin semuanya, kataku pelan. Ayu tersenyum tipis. Iya, harusnya dari dulu aku kayak gitu. Angin pagi berhembus pelan, membawa suasana yang jauh lebih ringan dibanding malam sebelumnya. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang berubah di antara kami, dan kami sama-sama sadar akan itu. Ayo pulang hari ini, katanya tiba-tiba. Aku rasa cukup sampai sini. Aku menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Iya, lebih baik. Perjalanan pulang terasa jauh lebih sunyi. Tidak ada lagi percakapan panjang. Tidak ada lagi tatapan yang sulit dijelaskan. Hanya dua orang yang sedang mencoba kembali ke tempat mereka masing-masing. Sesampainya di depan rumahku, mobil berhenti. Aku membuka pintu, tapi sebelum turun, aku menoleh ke arahnya. Ayu? Dia ikut menoleh. Terima kasih. Sudah jujur. Dia tersenyum kecil. Dan makasih. Kamu nggak ikut salah. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Jadi aku hanya mengangguk, lalu turun dari mobil. Mobil itu perlahan menjauh. Dan aku berdiri di depan rumah, menatap kepergiannya sampai benar-benar hilang dari pandangan. Ada rasa kosong, tapi juga ada rasa tenang. Seolah aku baru saja melewati sesuatu yang besar. Sesuatu yang bisa saja menghancurkan segalanya, kalau aku mengambil satu langkah yang salah. Dan hari itu, aku sadar. Tidak semua yang terasa dekat memang ditakdirkan untuk dimiliki.
Hari-hari setelah kejadian di villa itu berjalan seperti biasa, setidaknya di permukaan. Aku kembali ke rutinitasku, bekerja, bertemu orang, menjalani hidup seolah tidak ada yang berubah. Tapi jauh di dalam, aku tahu ada sesuatu yang berbeda. Ada bagian dari diriku yang menjadi lebih tenang, tapi juga lebih peka. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari Iqbal. "Bro, gue udah balik. Nanti kita ketemu ya." Pesan sederhana itu membuatku terdiam cukup lama. Ada rasa ragu, ada juga rasa bersalah, meski aku tahu aku tidak melakukan kesalahan seperti yang seharusnya bisa terjadi. Aku akhirnya membalas, "Siap, kapan aja." Kami bertemu beberapa hari setelahnya. Di tempat biasa kami nongkrong dulu. Tidak ada yang berubah dari Iqbal. Senyumnya, caranya bercerita, semuanya masih sama seperti dulu. Dan justru itu yang membuat dadaku terasa sedikit sesak. "Gue lagi berusaha benerin semuanya," katanya tiba-tiba di tengah obrolan. Gue sadar selama ini gue terlalu sibuk. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku melihat kesungguhan di matanya. "Ayu gimana?" tanyaku pelan. Iqbal tersenyum kecil. "Dia berubah, tapi ke arah yang lebih baik. Kita jadi lebih sering ngobrol sekarang." Aku mengangguk. Ada rasa lega yang tidak bisa aku sembunyikan. Dan di saat yang sama, ada rasa haru yang sulit dijelaskan. "Bagus, Bal. Serius," kataku tulus. Dia menepuk bahuku. "Makasih ya. Selama ini udah jadi teman gue." Aku tersenyum. Kalimat itu sederhana, tapi setelah semua yang terjadi, maknanya terasa jauh lebih dalam. Hari itu, aku pulang dengan langkah yang lebih ringan, seolah beban yang sempat menghantui perlahan mulai menghilang. Beberapa minggu berlalu, aku tidak lagi berkomunikasi dengan Ayu secara pribadi. Bukan karena ada masalah, tapi karena kami sama-sama tahu menjaga jarak adalah keputusan terbaik. Sampai suatu sore, aku melihat mereka berdua, Iqbal dan Ayu, di sebuah tempat makan kecil di pinggir jalan. Mereka duduk berseberangan, berbicara santai, sesekali tertawa. Sederhana, tapi hangat. Aku hanya melihat dari kejauhan, tidak mendekat, tidak menyapa. Karena aku tahu, itu bukan lagi tempatku. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa ikhlas. Bukan karena aku melupakan semuanya, tapi karena aku menerima bahwa apa yang terjadi di villa itu bukan untuk dimiliki, melainkan untuk dipahami. Tentang batas, tentang pilihan, dan tentang arti menjaga sesuatu yang lebih besar dari sekadar perasaan sesaat. Aku berbalik, melangkah pergi, meninggalkan pemandangan itu tanpa penyesalan. Karena kini aku mengerti. Terkadang, hal paling dewasa yang bisa dilakukan seseorang bukanlah mengikuti apa yang ia rasakan, tapi berani berhenti sebelum semuanya terlambat.